Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Novrian Atik Pradana. Perkenalkan, nama saya Novi Rizky Amalia. Perkenalkan, saya Rifki Ferdian. Perkembangan keteknikan. Jadi kita tahu bahwa dengan mengatakan teknik, itu kan identik dengan suara-suara seperti suara batu yang saling bertindihan, saling bertumbukan, suara paku yang tertekan di dinding oleh palu, suara gergaji, suara mobil, dan suara bangunan yang roboh. Nah, contoh-contoh tadi merupakan contoh dari praaksara sampai yang sekarang, contoh dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, dan keteknikan terus berkembang sesuai dengan kekreatifan manusia untuk mengembangkan teknologi yang memudahkan bagi mereka. Tapi untuk mengembangkan teknologi yang mutakhir pada saat ini, kita juga harus terus untuk melihat ke belakang, yaitu melihat teknologi-teknologi yang sudah ada dulu. Karena hasil-hasil teknologi yang ada pada saat ini juga merupakan andil dari pengkreasian, inovasi, dan pengembangan dari teknologi-teknologi dulu. Yang pertama adalah masa prasejarah. Pada masa ini, manusia belum mengenal aksara. Alat-alatnya pun masih sangat sederhana yang biasanya terbuat dari batu, tulang, kayu, atau tanduk. Alat-alat ini biasa digunakan untuk berburu makanan. Yang kedua adalah masa kuno. Pada masa ini, manusia mulai menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Teknologi berkembang semakin pesat, terutama di bidang pertanian dan konstruksi seperti sistem irigasi dan drainase, kincir air, kincir angin, pembuatan kapal. Yang ketiga adalah masa pertengahan. Pada masa ini, perkembangan terjadi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Banyak karya seni yang dihasilkan seperti lukisan, ukiran, tekstil, dan alat musik. Ilmu pengetahuan juga bertambah pesat, terutama ilmu fisika dan matematika. Sedangkan teknologi yang dihasilkan adalah jam mekanik, alat pemintal, dan mesin bertenaga angin yang digunakan untuk memompa air. Revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada abad ke-18 hingga 19. Pada masa ini mulai dikembangkan mesin-mesin bertenaga uap dan air. Selain itu, sektor industrinya berkembang pesat sehingga produksi-produksi barang dilakukan secara massal. Revolusi Industri 2. Revolusi Industri 2 terjadi pada abad 19 hingga awal abad 20. Pada era ini penggunaan tenaga listrik menjadi sumber utama. Diikuti juga dengan penemuan-penemuan seperti mobil, pesawat terbang, bola lampu, serta telepon. Yang terakhir adalah abad 20 hingga sekarang. Pada akhir abad ke-20 berlangsung revolusi industri 3.0. Pada era ini, teknologi serba digital. Pada masa ini, berbagai komponen elektronika ditemukan, mulai dari chips yang memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia, sampai ke pengembangan perangkat lunak yang mendukung hardware. Pada masa ini juga ditemukan kontrol logika terprogram, robotik, dan internet. Selanjutnya, pada abad ke-21 berlangsung revolusi industri 4.0 di mana perangkat-perangkat dapat tersambung tanpa adanya kabel. Inovasi-inovasi yang terjadi pada masa ini antara lain adalah AI, VR, 3D printing, dan IoT. Harapan kami untuk teknokrat maupun engineer di masa mendatang adalah pengkerasan teknologi tidak hanya titik beratkan pada profit. Seringkali, karena terlalu berfokus pada profit, perkembangan teknologi tidak sejalan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Kami berharap, di masa yang akan datang, perkembangan teknologi dapat lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan tanpa meninggalkan aspek relevansinya. Sehingga, pada tahun 2045, visi Indonesia untuk menuju generasi emas dapat tercapai. Kesimpulannya adalah, seorang insinyur haruslah menjadikan proses pengembangan teknologi, pengalaman, atau hal-hal yang terjadi pada masa lalu sebagai acuan dan sumber ilmu pengetahuan dalam menghadapi permasalahan di masa yang akan mendatang. Sehingga dapat terciptanya 2045 yang memberikan keuntungan bagi manusia tanpa melupakan aspek lingkungan, memberikan kemudahan akses teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan, serta berorientasikan pada perencanaan jangka panjang.